Om Swastiastu. Saya Ayu Salma Ardana Iswari, NPM 1932122104. Di sini saya akan menjelaskan materi chapter 10, yaitu tentang kebijakan produk global, keputusan 1 mengembangkan produk baru untuk pasar global. Baik, poin-poin yang akan kita bahas pada chapter ini yaitu yang pertama, strategi produk global. Yang kedua, standarisasi versus kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, mengembangkan produk baru untuk pasar global. Yang kelima, pengembangan produk yang sangat global. Strategi produk global. Perusahaan dapat mengejar 3 strategi global untuk menembus pasar luar negeri. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama yang digunakan di pasar dalam negeri mereka sebagai perpanjangan strategi komunikasi atau produk lokal mereka ke pasar luar negeri. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi ini adaptasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan asingnya. Alternatif ketiga adalah mengadopsi penemuan strategi di mana produk dirancang dari awal untuk pasar global. Opsi strategi 1 yaitu produk dan komunikasi ekstensi ganda perpanjangan. Pada satu ekstrem, perusahaan mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Pendatang awal di arena global sering memilih pendekatan ini. Juga perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih memilih opsi ini. Bagi mereka, potensi hasil dari produk yang disesuaikan dan atau kampanye iklan biasanya tidak membenarkan biaya adaptasi tambahan. Perpanjangan ganda mungkin juga berfungsi ketika perusahaan menargetkan segmen global dengan kebutuhan serupa. Upaya pemasaran Blitztext untuk produk senama di Eropa adalah contoh yang khas. Produknya lip balm menawarkan kebutuhan yang sama di setiap pasar Eropa yang berbeda, kecuali untuk beberapa modifikasi kecil, misalnya pelabelan. Produk yang sama dijual di setiap negara pada tahun 1995. Blitztext menjalankan kampanye iklan Eropa yang seragam, menggunakan penentuan posisi yang identik, care to cure, dan tema iklan di seluruh negara. Secara umum, kebijakan produk standar yang digabungkan dengan strategi komunikasi yang seragam menawarkan penghematan besar yang berasal dari skala ekonomi. Strategi ini pada dasarnya didorong oleh produk daripada didorong oleh pasar. Kelemahannya adalah kemungkinan akan mengasingkan pelanggan asing yang mungkin beralih ke merek pesaing lokal atau asing lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Di banyak industri modern, proses produksi seperti CAD atau CAM, teknologi manufaktur menyediakan kebutuhan untuk ukuran batch produksi yang besar. Opsi strategis 2 yaitu produk perpanjangan komunikasi adaptasi. Karena perbedaan dalam lingkungan budaya atau persaingan, produk yang sama sering digunakan untuk menawarkan manfaat atau fungsi yang secara dramatis berbeda dari yang ada di pasar dalam negeri. Kesenjangan antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri mendorong perusahaan untuk memasarkan produk yang sama menggunakan kampanye iklan yang disesuaikan. Meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi periklanan. Wrigley, perusahaan permen karet yang berbasis di Chicago, adalah praktisi tipikal dari pendekatan ini. Sebagian besar merek yang dipasarkan di Amerika Serikat juga dijual di pasar luar negeri Wrigley. Wrigley berusaha keras untuk menghasilkan produk dengan kualitas unggul yang seragam.
Untuk membangun kategori permen karet, Wrigley menjual produknya dengan harga yang stabil dan rendah. Mengingat bahwa permen karet adalah barang impuls, Wrigley bertujuan untuk distribusi massal. Perusahaan melihat peluang untuk menjual produknya di setiap tempat di mana uang berpindah tangan. Terlepas dari kesamaan dalam produk dan strategi distribusi Wrigley, ada perbedaan besar dalam strategi komunikasinya. Manfaat yang dipromosikan dalam kampanye iklan Wrigley bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Amerika Serikat, Wrigley telah memanfaatkan peraturan merokok dengan mempromosikan permen karet sebagai pengganti merokok. Di beberapa negara Eropa, iklan Wrigley memonjolkan manfaat gigi dari permen karet. Di Timur Jauh, Wrigley mempromosikan manfaat kebugaran wajah dalam kampanye iklannya. Opsi strategis ketiga yaitu produk adaptasi komunikasi perpanjangan. Sebagai alternatif, perusahaan mungkin mengadaptasi produk mereka tetapi memasarkannya menggunakan strategi komunikasi standar. Keadaan pasar lokal sering mendukung kasus adaptasi produk. Alasan lain untuk adaptasi produk bisa menjadi strategi ekspansi perusahaan. Banyak perusahaan menambahkan merek ke portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal. Untuk meningkatkan ekuitas merek yang ada, yang dinikmati oleh merek yang diakuisisi, merek lokal sering dipertahankan. Meskipun faktor-faktor ini mengarah pada adaptasi produk, nilai inti yang sama dan perilaku pembelian di antara konsumen yang menggunakan produk mungkin membuka peluang untuk strategi komunikasi yang harmonis. Dalam konteks seperti itu, ide pemasaran yang cerdas dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain terlepas dari perbedaan terkait produk. Misalnya iklan yang diproduksi Taiwan untuk P dan G. Opsi strategis yang keempat yaitu produk dan komunikasi adaptasi ganda. Perbedaan dalam keduanya, lingkungan budaya dan fisik di seluruh negara membutuhkan strategi adaptasi ganda. Dalam keadaan seperti itu, adaptasi produk perusahaan dan strategi komunikasi adalah pilihan yang paling layak untuk ekspansi internasional. Slim cepat mengadaptasi produk dan iklan untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah untuk produk penurun berat badan. Ketika Slim Fast pertama kali diluncurkan di Jerman, iklannya menggunakan selebriti lokal. Di Inggris Raya, testimoni untuk alat bantu diet tidak diizinkan untuk menampilkan selebriti. Sebaliknya, kampanye pengenalan Inggris berpusat di sekitar guru, penyanyi opera, disc jockey, dan lain-lain. Juga produk itu disesuaikan dengan pasar lokal. Di Inggris, pisang menjadi rasa yang paling populer, tetapi tidak tersedia di banyak negara lain. Opsi strategis kelima yaitu produk penemuan. Pemasar global sejati mencoba mencari cara untuk membuat produk dengan cakupan global, bukan hanya untuk satu negara. Alih-alih hanya menyesuaikan produk atau layanan yang ada dengan kondisi pasar lokal. Pola pikir mereka adalah membidik peluang pasar global. Strategi penemuan produk terdiri dari pengembangan dan peluncuran produk dengan pola pikir global. Black & Decker adalah contoh yang baik dari perusahaan yang mengadopsi pendekatan penemuan produk untuk ekspansi pasar global. Ini bertujuan untuk menghadirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan peluang bersama di seluruh dunia. Untuk mengelola proses pengembangan produk globalnya, Black & Decker membantu Dewan Rumah Tangga seluruh dunia. Komite pengarah ini menyetujui rencana global, mengalokasikan sumber daya, dan memberikan arahan dan dukungan, di antara tugas-tugas lainnya. Salah satu inovasi produk yang muncul dari pendekatan perancangan produk global ini adalah Center Flexible Snack Light.
Snake Lake pertama kali diluncurkan di Amerika Utara dan kemudian 6 bulan kemudian di Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Produk ini menjawab kebutuhan global akan pencahayaan portable. Snake Lake terbukti menjadi hit terbesar di seluruh dunia. Perusahaan lain semakin mematuhi strategi penemuan. Di masa lalu, Procter dan Gamble Europe adalah tambal sulam operasi berbasis negara, masing-masing dengan bisnisnya sendiri. Saat ini P&G bertujuan untuk mengembangkan produk yang menarik bagi seluruh kawasan Eropa. Banyak perusahaan lain juga baru-baru ini ikut-ikutan memproduksi secara global, memasarkan secara lokal. Namun tidak semua upaya ini berhasil. Ford Mondeo adalah bagian dari proyek Ford 2000 untuk menempatkan proyek pengembangan produk Ford secara global. Mobil itu merupakan salah satu upaya pertama Ford menuju strategi mobil dunia. Dikembangkan di Eropa, mobil ini dijual di Amerika Serikat dan sebagai sedan kontor dan Mercury Mystique. Meskipun versi Eropa terjual cukup baik, versi Amerika mengalami kegagalan besar. Pembeli mobil Amerika menganggapnya modelnya terlalu kecil dan terlalu mahal mengingat ukurannya. Ford berharap melakukan pekerjaan yang lebih baik dengan Fiesta, mobil kecil baru yang diluncurkan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Fiesta adalah mobil terlaris di Eropa. Fiesta yang diperbarui memiliki ukuran sama dengan pendahulunya, tetapi lebih ringan melalui penggunaan baja ringan berkekuatan tinggi. Fiesta dikembangkan dan dirancang di Eropa dan dibangun di Spanyol, Cina, Jerman, Thailand, dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu standarisasi versus kustomisasi. Baer yang berkantor pusat di Stuttgart, Jerman, adalah salah satu produsen radiator dan sistem pendingin udara terkemuka untuk mobil. Untuk mengadaptasi produknya untuk memuaskan selera di pasar lokal, perusahaan mengandalkan lab desain senilai 6 juta di kantor pusatnya Jerman. Dengan meniupkan udara ke kendaraan pada kecepatan angin yang berbeda dan mengubah suhu, labnya dapat mensimulasikan kondisi mengundi di bagian manapun di dunia. Desain juga dipengaruhi oleh preferensi lokal. Orang Jerman lebih menyukai kaki yang hangat, orang Jepang menyukai udara yang dihembuskan ke wajah mereka, dan Amerika menyukai udara yang diarahkan ke seluruh tubuh mereka. Bekerja sama dengan pelayanan pembuat mobilnya dan berdasarkan temuan lab, Baer mampu merancang unit pendingin udara yang memberikan kenyamanan maksimal. Driver menuju standarisasi. Tema yang berulang dalam pemasaran global adalah apakah perusahaan harus membidik strategi produk yang terstandarisasi atau yang disesuaikan dengan negara. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam pada basis regional atau di seluruh dunia. Pergantian kecil biasa dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar. Misalnya penyesuaian tegangan untuk peralatan listrik. Namun pada umumnya perubahan ini hanya menyebabkan kenaikan biaya kecil. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dalam kebutuhan pelanggan di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga rendah. Dengan kustomisasi, di sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Di bawah rezim ini, perubahan yang tepat dibuat agar sesuai kondisi pasar lokal. Meskipun standarisasi memiliki orientasi yang digerakkan oleh produk, turunkan biaya Anda melalui produksi massal. Penyesuaian diilhami oleh pola pikir yang digerakkan oleh pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan produk Anda dengan kebutuhan lokal. Kekuatan yang mendukung strategi produk global yaitu meliputi yang pertama, kebutuhan pelanggan umum.
Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip di berbagai negara. Fungsi produk yang digunakan mungkin identik, demikian juga kondisi penggunaan atau manfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu contoh produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada Oktober 2008. Selain menawarkan fitur dan manfaat yang ditawarkan ponsel pintar pesaing, manfaat emosional dari kesejukan iPhone juga merupakan alasan utama popularitasnya di seluruh dunia, terutama kalangan pemirsa muda. Banyak kategori produk juga menunjukkan konvergensi bertahap namun mantap dalam preferensi konsumen. Tumbuh kesamaan dalam preferensi konsumen juga telah diamati di industri mobil. Yang kedua, pelanggan global. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, pergeseran menuju globalisasi berarti bahwa bagian penting dari bisnis banyak perusahaan berasal dari perusahaan multinasional yang pada dasarnya adalah pelanggan global. Keputusan pembelian dan pengadaan biasanya terpusat atau paling tidak terregionalisasi. Akibatnya, pelanggan seperti itu biasanya menuntut layanan atau produk yang diselaraskan di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu skala ekonomi. Penghematan biaya dari skala ekonomi dalam pembuatan dan distribusi produk global dalam banyak kasus merupakan pendorong utama di balik langkah standarisasi. Penghematan juga sering diwujudkan karena efisiensi sumber daya atau pengeluaran R&D yang lebih rendah. Penghematan ini dapat diteruskan ke pelanggan akhir perusahaan melalui harga yang lebih rendah. Skala ekonomi menawarkan pesaing global keunggulan kompetitif yang luar biasa atas pesaing lokal atau regional. Namun di banyak industri, alasan skala ekonomi telah kehilangan sebagian daya pikatnya. Prosedur produksi seperti manufaktur fleksibel dan produksi just in time atau JIT telah mengalihkan fokus dari ukuran ke ketepatan waktu. Teknik CAD atau CAM memungkinkan perusahaan mengalihkan fokus di perusahaan untuk memproduksi produk yang disesuaikan dalam ukuran batch kecil dengan biaya lebih rendah. Meskipun ukuran sering menyebabkan biaya unit yang lebih rendah, skala ekonomi tidak boleh diabaikan. Pembekakan birokrasi dan kepuasan karyawan dalam operasi skala besar melunakkan menciptakan biaya tersembunyi. Yang keempat yaitu waktu ke pasar. Di banyak industri, menjadi inovatif saja tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa produk baru ke pasar. Hal ini terutama berlaku untuk kategori dengan siklus produk yang lebih pendek. Dengan memusatkan penelitian dan mengkonsolidasikan upaya pengembangan produk baru pada proyek yang lebih sedikit, perusahaan seringkali dapat mengurangi siklus waktu ke pasar. Misalnya, Procter & Gamble mencatat bahwa peluncuran deterjen cucian cair di seluruh Eropa dapat dilakukan dalam 10% dari waktu yang dibutuhkan pada awal 1980-an. Ketika upaya pemasaran masih sangat tersentralisasi. Demikian pula, grup teknik Swedia Alfa Laval telah mampu mempercepat waktu pemasarannya dengan merampingkan proses pengembangan produk baru globalnya. Yang kelima yaitu perjanjian pasar regional. Pembentukan perjanjian pasar regional seperti pasar Eropa Tunggal mendorong perusahaan untuk meluncurkan produk regional. Misalnya Pan Eropa atau mendesain
ulang produk yang ada sebagai merek pan-regional. Undang-undang yang mengarah pada pembentukan pasar Eropa tunggal pada Januari 1993 berusaha menghilangkan sebagian besar hambatan perdagangan di dalam Uni Eropa. Ini juga menyediakan harmonisasi standar teknis di banyak industri. Langkah-langkah ini mendukung strategi produk pan-Eropa. Marx, misalnya, ini menganggap Eropa sebagai salah satu pasar raksasa. Ini memodifikasi nama merek untuk beberapa produknya, mengubahnya menjadi merek pan-Eropa. Marathon di Inggris menjadi Snickers, nama yang digunakan di benua Eropa. Bar Rider di benua Eropa diubah namanya menjadi Twix, nama yang digunakan di Inggris. Selanjutnya, dua alternatif, modular dan inti pendekatan produk. Apakah perusahaan harus berjuang untuk produk standar atau lokal? Adalah pertanyaan palsu. Masalah ini tidak boleh diutarakan sebagai salah satu atau dilema. Sebaliknya, manajer produk harus melihatnya dalam hal tingkat globalisasi. Elemen apa dari kebijakan produk saya yang harus disesuaikan dengan kondisi pasar lokal? Yang mana yang bisa saya biarkan tidak berubah? Pada saat yang sama ada opsi strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi produk mereka sambil menjaga sebagian besar manfaat mengalir dari kebijakan produk yang seragam. Dua dari kebijakan desain produk ini adalah pendekatan modular dan produk inti atau pendekatan platform umum. Pendekatan modular, yaitu pendekatan pertama terdiri dari pengembangan berbagai suku cadang produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagiannya dapat dirakit melalui menjadi berbagai konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dari produksi massal komponen produk standar yang kurang lebih di beberapa lokasi. Vaillant, sebuah perusahaan Prancis yang merupakan pembuat boiler pemanas terbesar di Eropa, mencontohkan pendekatan ini. Variasi yang luas dalam selera konsumen dan standar bangunan di pasar pan-Eropa berarti bahwa Vaillant menawarkan ratusan model kettle yang berbeda. Namun, akhir-akhir ini perusahaan telah mencoba meminimalkan biaya penyelesaian tanpa mempersempit penawaran pelanggan. Triknya adalah mengembangkan boiler yang memenuhi persyaratan lokal tetapi dengan banyak fitur umum, misalnya burner control yang dapat dilakukan. Selanjutnya itu pendekatan produk inti atau platform umum. Produk inti atau plat umum pendekatan dimulai dengan desain produk atau platform inti yang sebagian besar seragam. Lampiran ditambahkan ke produk inti agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Penghematan dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan pembelian. Pada saat yang sama, perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka untuk memodifikasi produk dengan mudah. Prosedur desain model dari pembuat mobil Prancis, Renault, mencontohkan pendekatan ini. Lebih dari 90% pendekatan penjualan Renault berasal dari pasar Eropa. Bodi, mesin, transmisi, dan sasis dari model tertentu adalah sama di pasar yang berbeda. Perubahan kecil seperti pemanas yang lebih kuat di negara-negara Nordik atau AC yang lebih baik untuk mobil yang dijual di Eropa Selatan. Mudah diterapkan. Pendekatan platform umum telah muncul sebagai cara yang disukai bagi banyak pembuat mobil global lainnya. Merk US tipe Jaguar berbagai platform dengan Lincoln LS, merek mewah Ford lainnya. Platform Golf Volkswagen juga digunakan untuk varian tertentu Audi, Seat, dan Skoda. Beberapa merek lain milik kandang Volkswagen.
Saat Swedia yang dimiliki oleh General Motors menggunakan platform yang awalnya dikembangkan untuk Opel, merek Eropa GM lainnya. Back of the envelope, perhitungan tambahan titik impas analisis atau IBA. Di permukaan, teka-teki standarisasi versus kustomisasi dapat diselesaikan melalui beberapa jenis analisis biaya manfaat langsung. Pada bagian ini, kami memperkenalkan kerangka kerja yang sangat mendasar yang memungkinkan Anda untuk melihat ke dalam ekonomi masalah standarisasi atau kustomisasi. Alat analisis yang kita bahas di sini di bagian ini dikenal sebagai analisis titik impas tambahan atau IBEA. Istilah ini terdengar mewah, tetapi pemikiran di baliknya sangat mudah. Kami mengilustrasikan alat dengan contoh hipotesis sederhana. Misalkan MNC yang berbasis di Amerika Serikat mengembangkan minuman yogurt baru. Untuk mempermudah pada tahap ini, perusahaan berencana untuk memperkenalkan minuman baru di dua pasar dalam negeri, misalnya Amerika Serikat, dan pasar tuan rumah, misalnya Brazil. Skenario kasus dasar adalah strategi yang seragam untuk kedua negara dengan hanya sedikit perubahan yang mutlak diperlukan. Misalnya, menambahkan subtitle ke iklan TV Amerika Serikat untuk Brazil, menerjemahkan label botol dari bahasa Inggris ke bahasa Portugis. Skenario lainnya adalah mengadaptasi bauran pemasaran yang dirancang untuk Amerika Serikat saat meluncurkan minuman di Brazil. Di bagian depan produk, adaptasi yang diusulkan oleh anak perusahaan negara Brazil mencakup rasa dan kemasan. Berkenaan dengan strategi komunikasi, MNC mempertimbangkan untuk mengembangkan komersial yang sama sekali baru untuk Brazil. Untuk menguji rasa, perusahaan perlu melakukan studi pasar di Brazil. Nah, tindakan penyeimbangan antara standarisasi dan adaptasi sangat rumit. Seorang sarjana menggambarkan standarisasi berlebihan sebagai salah satu dari 5 jebakan yang bisa dihadapi oleh pemasar global. Terlalu banyak standarisasi menghambat inisiatif dan eksperimen di tingkat anak perusahaan lokal. Namun, orang tidak boleh lupa bahwa ada juga risiko kustomisasi berlebihan. Bagian dari daya tarik merek impor seringkali adalah keasingan. Dengan terlalu banyak beradaptasi dengan kondisi pasar lokal, impor berisiko kehilangan itu. Cap dan hanya menjadi merek saya juga, hampir tidak dibedakan dari merek lokal. Rupanya General Motors Corp atau GM melakukan kesalahan seperti itu di Jepang. Pada tahun 2001, GM meluncurkan mobil subkompak baru di Jepang yang disebut Chevrolet Cruze yang dibuat oleh Suzuki alias GM. 7 bulan setelah peluncuran, GM hanya menjual 6.600 mobil. Satu masalah tampaknya adalah bahwa Cruze terlalu Jepang, kecuali untuk label harga. Terlepas dari upaya GM untuk memberikan penampilan Amerika Cruze, itu sangat mirip dengan Suzuki Swift yang jauh lebih murah, atau 790.000 yen dibandingkan harga awal 1,2 juta yen untuk Cruze. Memiliki ukuran mesin yang sama dan bertentangan dengan Cruze, datang dengan sistem stereo. Baik, selanjutnya ada difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Tidak jarang produk-produk baru yang secara fenomenal sukses di satu negara atau wilayah ternyata
ternyata gagal di pasar lain. Contoh yang baik adalah konsol video game Xbox Microsoft yang pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada 2001 dan kemudian di Jepang pada Februari 2002 dan Eropa pada Maret 2002. Meskipun penjualan Xbox sangat mengesankan di Amerika Serikat, penjualan jauh di bawah ekspektasi di pasar Jepang dan Eropa. 7 bulan setelah peluncuran Xbox di Jepang, hanya 274.000 konsol yang telah dikirimkan. Salah satu alasan kegagalan Xbox untuk merayu gamer Jepang adalah bahwa game Xbox terutama ditujukan untuk orang-orang yang terbiasa dengan game komputer pribadi, yang jauh kurang populer di Jepang daripada di Amerika Serikat. Jelas alasan lainnya adalah bahwa Jepang adalah pasar dalam negeri dari dua rival besar Xbox, Sony dan Nintendo. Pada bagian ini kami akan memperkenalkan beberapa konsep dan wawasan dari penelitian difusi produk baru multinasional. Ini menjelaskan beberapa perbedaan dalam kinerja baru di antara berbagai negara. Secara umum, 3 jenis faktor mendorong adopsi ke produk baru: perbedaan individu, pengaruhan pribadi, dan karakteristik produk. Individu berbeda dalam hal ketersediaan mereka untuk mencoba produk baru. Pengadopsi awal sangat ingin bereksperimen dengan ide atau produk baru. Pengadopsi yang terlambat mengambil sikap menunggu dan melihat pengadopsi awal berbeda dari yang lamban dalam hal ciri-ciri soal sosial ekonomi atau pendapatan, pendidikan, status sosial, kepribadian, dan perilaku komunikasi. Peran penting juga dimainkan oleh pengaruh pengadopsi sebelumnya. Penyebaran dari mulut ke mulut oleh pengadopsi sebelumnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih signifikan pada keputusan adopsi daripada faktor non-pribadi seperti iklan media. Untuk banyak kategori produk, tekanan teman sebaya akan sering menentukan apakah dan kapan seseorang akan mengadopsi inovasi. Kumpulan faktor ketiga berkaitan dengan sifat produk itu sendiri. 5 karakteristik produk adalah kuncinya, yaitu yang pertama, keuntungan relatif. Sejauh mana produk baru menawarkan nilai yang lebih dirasakan bagi pengadopsi potensial daripada alternatif yang ada. Yang kedua, kesesuaian. Apakah produk tersebut konsisten dengan nilai dan sikap individu dalam sistem sosial yang ada? Apakah ada biaya peralihan yang mungkin ditanggung orang jika mereka memutuskan untuk mengadopsi inovasi? Yang ketiga, kompleksitas. Apakah produk mudah dipahami, mudah digunakan? Yang keempat, reliabilitas. Apakah prospek dapat mencoba produk secara terbatas? Yang kelima, observabilitas. Seberapa mudah bagi calon pengadopsi untuk mengamati hasil atau manfaat inovasi? Bisakah manfaat ini dengan mudah dikomunikasikan? Selain variabel-variabel tersebut, terdapat beberapa karakteristik negara yang dapat digunakan untuk memprediksi pola penetrasi produk baru. Komunikasi yang mengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu, tingkat adopsi untuk produk baru di negara-negara dengan populasi homogen, misalnya Jepang, Korea Selatan, Thailand, biasanya lebih cepat daripada di negara-negara dengan budaya yang sangat beragam. Ketika produk baru diluncurkan pada interval waktu yang berbeda, akan ada negara-negara memimpin, di mana ia pertama kali diperkenalkan, dan negara tertinggal yang dimasukkan kemudian.
Secara umum, tingkat adopsi tampaknya lebih tinggi di negara-negara tertinggal daripada di negara-negara terdepan. Pengadopsi potensial di negara-negara tertinggal memiliki lebih banyak waktu untuk memahami dan mengevaluasi atribut yang dirasakan inovasi daripada rekan-rekan mereka di negara-negara terdepan. Selain itu, seiring waktu, kualitas produk cenderung meningkat dan harganya biasanya turun karena skala ekonomi. Status studi penelitian yang mengamati pola penetrasi barang tahan lama konsumen di Eropa mengidentifikasi 3 karakteristik negara lain yang relevan. Variabel pertama adalah kosmopolitanisme. Kosmopolitan adalah orang-orang yang melihat melampaui lingkungan sosial terdekat mereka. Sementara penduduk setempat lebih berorientasi pada sistem sosial langsung mereka. Semakin kosmopolitan penduduk negara itu, semakin tinggi kecenderungannya untuk berinovasi. Ciri negara kedua diberi label mobilitas. Mobilitas adalah kemudahan anggota suatu sistem sosial untuk bergerak dan berinteraksi dengan anggota lain. Hal ini sangat ditentukan oleh infrastruktur negara. Mobilitas memfasilitasi komunikasi antar pribadi dan karenanya memiliki dampak positif pada penetrasi produk di pasar tertentu. Akhirnya, persentase wanita dalam angkatan kerja berdampak pada penyebaran jenis inovasi tertentu. Tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dalam angkatan kerja berarti pendapatan yang lebih tinggi dan karenanya lebih banyak daya beli. Produk hemat waktu atau seperti mesin cuci, mesin pencuci piring menarik bagi wanita pekerja. Dengan cara yang sama, barang-barang tahan lama yang memakan waktu akan kurang dihargai dalam masyarakat di mana perempuan pekerja merupakan bagian besar dari angkatan kerja. Studi lain meneliti difusi 6 produk di 31 negara berkembang dan maju di seluruh dunia. Temuan kuncinya adalah bahwa negara berkembang cenderung mengalami tingkat adopsi yang lebih lambat daripada negara maju. Potensi penetrasi rata-rata untuk negara berkembang ternyata sekitar sepertiga atau 0,17 berbanding 0,52 dan dari itu untuk negara maju juga dibutuhkan negara-negara berkembang rata-rata 18% lebih lama atau 19,25 berbanding 16,33 tahun untuk mencapai penjualan puncak. Selanjutnya ada mengembangkan produk baru untuk pasar global. Bagi sebagian besar perusahaan, produk baru adalah roti dan mentega dari strategi pertumbuhan mereka. Sayangnya, mengembangkan produk baru adalah usaha yang memakan waktu dan mahal, dengan tantangan yang luar biasa. Proses pengembangan produk baru menjadi masalah utama bagi organisasi multinasional yang mencoba mengoordinasikan proses pada basis regional atau bahkan di seluruh dunia. Langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengembangan produk baru atau NPD global yang pada umumnya sangat mirip dengan situasi pemasaran domestik. Mengidentifikasi baru ide produk. Setiap produk baru dimulai dengan sebuah ide. Sumber untuk ide produk baru bermacam-macam. Perusahaan dapat memanfaatkan salah satu dari apa yang disebut 4C, yaitu C perusahaan, C pelanggan, C persaingan, dan kolaborator. Misalnya, saluran distribusi dan pemasok.
Untuk ide produk baru yang kreatif, jelas banyak produk baru yang sukses awalnya dimulai di laboratorium R&D. Sumber internal lainnya termasuk tenaga penjualan, karyawan, dan peneliti pasar. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan pengetahuan global mereka dengan mentransplantasikan ide produk baru yang berhasil di satu negara ke pasar lain. Contoh yang baik dari praktik ini adalah garis celana santai Dockers. Produk ini diberikan di Jepang oleh Levi Strauss Japan pada tahun 1985. Lini ini menjadi sangat sukses di Jepang. Akibatnya, Levi Strauss kemudian memutuskan untuk meluncurkan lini tersebut juga di Amerika Serikat dan Eropa. Sumber yang baik untuk menemukan ide produk baru adalah kompetisi. Database produk baru global atau GNPD yang dibuat oleh Mintel International dapat menjadi sumber yang berguna dalam hal ini. Basis data ini memantau pengenalan produk untuk 39 kategori barang kemasan konsumen di 48 negara di seluruh dunia. Layanan ini mengirimkan peringatan email secara teratur kepada kliennya tentang produk yang diluncurkan oleh pesaing di seluruh dunia. Saat ini, banyak MNC membuat struktur organisasi untuk mendorong pengembangan produk global atau regional. Unilever membentuk Jaringan Pusat Inovasi atau IC di seluruh dunia untuk produk perawatan pribadi dan makanan. Setiap unit IC terdiri dari pemasaran, biro iklan, dan orang-orang teknis dan pimpinan oleh ketua perusahaan dari anak perusahaan negara tempat IC berada. Pusat-pusat tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide produk dan penelitian teknologi dan keahlian pemasaran. Seth Black dan Decker membentuk tim bisnis untuk mengembangkan produk global. Setiap tim dipimpin oleh manajer umum produk dan memiliki perwakilan dari berbagai wilayah geografis. Piagam tim adalah untuk mengembangkan produk baru dengan tingkat kesamaan yang tepat dan jumlah yang tepat dan keunikan pasar lokal. Selanjutnya ada penyaringan. Jelas tidak semua ide produk baru adalah pemenang. Setelah ide-ide produk baru telah diidentifikasi, mereka perlu disaring. Tujuannya di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide dengan sedikit potensi. Proses penyaringan ini dapat berbentuk model penilaian formal. Salah satu contoh model penilaian adalah New Prod, yang didasarkan pada hampir 200 proyek dari 100 perusahaan. Setiap proyek dinilai oleh manajer pada sekitar 50 kriteria penyaringan dan dinilai dari segi keberhasilan komersialnya. Model tersebut telah divalidasi di Amerika Utara, Skandinavia, dan Belanda. Menurut model New Prod, faktor keberhasilan yang paling penting adalah keunggulan produk atau keunggulan produk pesaing, kualitas lebih tinggi, dan fitur unik. Diikuti oleh kesesuaian yang baik antara persyaratan proyek dan sumber daya atau keterampilan perusahaan, serta kebutuhan pelanggan. Studi yang mewawancarai orang Cina dan Jepang, manajer produk yang memperkuat peran utama keunggulan produk dalam menyaring pemenang produk baru yang kalah. Namun penelitian yang dilakukan di Cina juga menunjukkan bahwa yang pertama, aktivitas kompetitif berkorelasi negatif dengan kesuksesan produk baru. Yang kedua, menjadi yang pertama di pasar atau perintis masuk merupakan faktor keberhasilan yang penting. Yang ketiga, ide produk yang berasal dari pasar jauh lebih mungkin berhasil daripada ide yang berasal dari pekerjaan teknis atau laboratorium internal.
Sebuah studi penelitian skala besar yang dilakukan oleh para peneliti di University of North Carolina melihat pendorong utama penerimaan konsumen tahun pertama dari kemasan baru. Para peneliti menganalisis database yang mencakup 301 produk yang baru diluncurkan di Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Beberapa temuan utama meliputi penerimaan konsumen lebih besar ketika produk diperkenalkan oleh merek dengan kekuatan pasar yang lebih besar. Misalnya, dukungan pasar, cakupan distribusi, jumlah dan kualitas ruang rak. Dan ketika dipasarkan sebagai perluasan merek. Ada hubungan berbentuk U antara kebaruan dan penerimaan konsumen. Produk dengan kebaruan tambahan atau utama lebih berhasil daripada produk dengan kebaruan sedang. Penerimaan produk baru juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan persaingan. Kemudian karakteristik konsumen juga penting. Penerimaan lebih tinggi di antara konsumen yang lebih cenderung membeli produk baru, konsumen yang lebih muda, dan rumah tangga yang lebih besar. Selanjutnya ada pengujian konsep. Setelah manfaat dari ide produk baru telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, itu harus diterjemahkan ke dalam konsep produk. Konsep produk adalah deskripsi yang cukup rinci secara verbal atau terkadang visual dari produk atau layanan baru. Untuk menilai daya tarik konsep produk, perusahaan sering mengandalkan diskusi kelompok terfokus. Kelompok fokus adalah sekelompok kecil calon pelanggan, biasanya dengan satu moderator. Anggota kelompok fokus mendiskusikan suka dan tidak suka produk yang diusulkan dan penawaran pesaing saat ini. Mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengambil produk baru jika akan diluncurkan di pasar. Alat lain yang lebih canggih ada untuk menguji dan lebih menyempurnakan konsep produk baru. Salah satu alat yang telah mendapatkan popularitas luas dalam beberapa dekade terakhir adalah analisis gabungan, dan terkadang juga disebut analisis pertukaran. Selanjutnya ada uji pemasaran. Di banyak negara barat, pengujian pemasaran produk baru sebelum peluncuran penuh adalah norma bagi sebagian besar industri barang konsumsi. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen di lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualannya dan skor ukuran kinerja lainnya. Dalam arti, pasar uji coba adalah gladi bersih sebelum peluncuran produk, atau dengan asumsi hasil uji pasar mendukung keputusan GO. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan ingin menjalankan tes market sebelum peluncuran. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat proyeksi pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Di negara-negara di mana panel pemindai rumah tangga tersedia, perusahaan juga bisa mendapatkan wawasan tentang kemungkinan uji coba, pembelian berulang, dan tingkat penggunaan untuk produk tersebut. Terlepas dari kelebihan ini, pasar uji juga memiliki beberapa kekurangan. Mereka biasanya sangat memakan waktu dan mahal, terlepas dari biaya langsung menjalankan pasar uji, dan ada juga biaya peluang dan penjualan yang hilang yang akan dicapai perusahaan selama periode pasar uji jika peluncuran global berhasil. Selain itu, hasil tes pasar bisa menyesatkan. Mungkin sulit untuk meniru kondisi pasar pengujian dengan peluncuran akhir. Misalnya opsi komunikasi tertentu yang tersedia di kota-kota pasar uji tidak selalu dapat diakses di semua pasar sasaran akhir. Terakhir, ada juga masalah strategis. Pasar uji mungkin memperingatkan pesaing Anda dan dengan demikian memungkinkan mereka mendahului Anda. Selanjutnya ada waktu masuk, yaitu air terjun versus strategi penyiraman.
Elemen kunci dari strategi peluncuran produk global atau regional adalah keputusan waktu masuk. Kapan Anda harus meluncurkan produk baru di pasar sasaran? Opsi pertama adalah peluncuran bertahap global atau model air terjun, di mana perusahaan merilis produk baru secara bertahap di pasar negara yang berbeda. Pola yang khas adalah memperkenalkan produk baru yang terlebih dahulu di pasar dalam negeri perusahaan. Selanjutnya, inovasi diluncurkan di pasar maju lainnya. Pada fase terakhir, perusahaan multinasional memasarkan produk di negara-negara yang kurang maju. Seluruh proses ekspansi di geografis ini dapat berlangsung beberapa dekade. Rentang waktu antara Amerika Serikat peluncuran dan peluncuran asing adalah 22 tahun untuk McDonald, 29 tahun untuk Walmart, 25 tahun untuk Starbucks di luar Amerika Utara, 20 tahun untuk Coca-Cola, dan 35 tahun untuk Marlboro. Untuk produksi lain terutama barang berteknologi tinggi dengan siklus hidup produk yang pendek, urutannya terjadi dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat. Peranan 10-6A dan B menunjukkan peluncuran dua inovasi bersaing yang baru saja diluncurkan di industri konsol game, yaitu Microsoft Xbox 360 dan Sony PlayStation 3. Motif utama model waterfall adalah bahwa adaptasi strategi pemasaran untuk pasar tuan rumah bisa sangat memakan waktu. Peluncuran bertahap juga tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Kendala lain seperti tidak ada mitra lokal yang baik dapat menghalangi peluncuran global. Apple misalnya perlu menegosiasi kesepakatan kemitraan dengan perusahaan layanan telepon seluler lokal untuk peluncuran iPhone-nya. Negosiasi ini tidak selalu berhasil. Di Cina misalnya, negosiasi Apple dengan China Mobile, penyedia layanan seluler terbesar di Cina, gagal, menyebabkan penundaan dan signifikan dari peluncuran iPhone di pasar itu. Di sisi lain, peluncuran terhuyung-huyung tidak selalu dapat diterima di banyak industri, terutama pasar bisnis ke bisnis. Konsumen di seluruh dunia tidak ingin ketinggalan. Mereka semua ingin memiliki akses ke generasi terbaru. Pilihan keputusan waktu kedua adalah strategi penyiram dari entry di seluruh dunia secara bersamaan. Di bawah skenario ini, peluncuran global berlangsung dalam jendela waktu yang sangat sempit. Meningkatnya keunggulan segmen universal dan kekhawatiran tentang keunggulan kompetitif di pasar luar negeri adalah dua faktor utama di balik pendekatan ekspansi ini. Strategi waterfall dari entry sekuensial lebih disukai pada model sprinkler ketika siklus hidup produk relatif lama. Kondisi yang tidak menguntungkan mengatur pasar luar negeri seperti ukuran pasar yang kecil atau dibandingkan dengan pasar dalam negeri. Pertumbuhan lambat, biaya masuk yang tetap tinggi. Yang ketiga, pasar negara tuan rumah memiliki iklim persaingan yang lemah karena hal-hal seperti pesaing lokal yang sangat lemah, pesaing bersedia bekerja sama, dan tidak ada pesaing. Selanjutnya ada pengembangan produk yang sangat global. Sejumlah perusahaan memiliki pusat penelitian yang tersebar di seluruh dunia. Unilever misalnya memiliki jaringan pusat keunggulan. Namun, pusat-pusat ini sering berkonsentrasi pada pengetahuan dan keahlian teknis yang tersedia di negara atau wilayah di mana mereka berada. Jauh lebih sedikit perusahaan yang berhasil mendirikan perusahaan yang benar-benar proses pengembangan produk global atau GPD yang melampaui kluster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsi yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GPD termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui pemanfaatan sumber daya berbiaya lebih rendah, akses ke keahlian teknis yang didistribusikan secara internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembangan produk yang lebih
fleksibel. Dos dan rekan-rekannya melalui beli perusahaan seperti itu sebagai inovator metanasional. Nokia adalah salah satu contoh perusahaan yang unggul sebagai inovator metanasional. Nokia mengembangkan ponsel digital pertamanya dari lab R&D di Inggris, bukan Finlandia. Setelah mengamati tren konsumen di Asia, Nokia memanfaatkan keterampilan desain di Italia dan California untuk mengubah ponsel menjadi aksesori fashion. Nokia memperoleh pengalaman dari Jepang dalam miniaturisasi dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Menyadari potensi telepon seluler untuk menggantikan komunikasi saluran tetap di Cina dan India, Nokia melihat Asia untuk keterampilan untuk menurunkan biaya produksi. Untuk memanen manfaat inovasi metanasional, perusahaan harus mengejar 3 hal. Yaitu yang harus dikejar, hal yang pertama yaitu ada pencarian. Temuan kantong pengetahuan baru yang berharga dari seluruh dunia. Agar ini efektif, perusahaan harus tetap berpikiran terbuka tentang di mana pengetahuan dapat ditemukan. Misalnya, sementara banyak orang yang memandang California sebagai sarang inovasi mikroelektronika, Israel dan Singapura juga berada di garis depan dalam bidang ini. Kedekatan geografis pusat pengetahuan perusahaan dengan perusahaan lain atau lembaga penelitian dalam industri yang sama harus bukan menjadi pendorong utama. Lebih banyak keuntungan dapat diperoleh dari mengembangkan dan memelihara hubungan dengan potensi kantong pengetahuan terlepas dari lokasinya. Hal kedua yang harus dilakukan perusahaan yaitu menilai. Tentukan jelek yang optimal, yaitu jumlah dan penyebaran sumber pengetahuan. Dalam hal jumlah sumber pengetahuan, perusahaan menghadapi trade-off antara peningkatan peluang pengembangan produk baru dan peningkatan biaya integrasi. Seringkali jejak berkembang saat proses pengembangan produk baru terungkap, terutama untuk inovasi radikal. Hal ketiga yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu mobilisasi. Untuk memanfaatkan manfaat inovasi global, perusahaan harus menemukan cara untuk memobilisasi kantong pengetahuan. Misalnya, cetak biru teknis, paten, peralatan, pengetahuan pasar. Strategi optimal untuk memobilisasi pengetahuan tergantung pada jenis, sederhana versus kompleks, dan sifat atau teknis versus pasar dari pengetahuan yang terlibat. Demikian pemaparan saya pada chapter ini, semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Om Santi 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 Om.